Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Killer 2023. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang dikhianati oleh bosnya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang duduk di suatu gedung kosong sembari menatap ke arah kamar hotel yang ada di seberangnya. Ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran terbaik berjuluk The Killer yang sedang menunggu targetnya muncul. Sudah 2 hari The Killer menunggu di sini hanya untuk menghabisi targetnya yang sedang ia incar. Karena si target tak juga datang, The Killer memutuskan untuk turun ke bawah, yaitu membeli makanan. Keep calm, keep moving. Meskipun sedang makan, namun The Killer masih terus mengawasi hotel di seberang untuk berjaga-jaga jika targetnya tiba-tiba datang. Tak lama The Killer dihubungi oleh bosnya yang selama ini selalu memberi pekerjaan kepada The Killer. Di sini si bos memberi informasi tentang targetnya yang kemungkinan akan datang 2 hari lagi, sehingga The Killer dipersilahkan jika ingin bersantai dulu. Mendengar hal tersebut, The Killer pun mengerti dan akan bersantai dulu sejenak. Sore harinya The Killer kembali ke gedung kosong untuk mencari posisi terbaik dalam memburu targetnya. Diberitahu kalau selama The Killer menjadi pembunuh bayaran, ia tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Malam harinya The Killer memutuskan untuk sedikit berolahraga lalu kemudian tidur sejenak. Singkat cerita, 2 hari kemudian memperlihatkan pekerja hotel yang sedang mempersiapkan kamar untuk target The Killer. Melihat hal tersebut, The Killer pun langsung menyiapkan senapannya karena sebentar lagi targetnya akan memasuki kamar hotel itu. Tak lama si target pun datang yang ternyata seorang kakek-kakek. Rupanya kakek itu akan mengencrit wanita malam di kamar hotel tersebut. The Killer langsung membidik targetnya dengan senapan. Namun sayang, tembakannya malah mengenai si wanita malam. Akibat hal tersebut, para bodyguard si kakek langsung berdatangan untuk mengamankan si kakek. The Killer sendiri langsung berusaha kabur lalu membuang semua barang bukti yang ia bawa. Setelah kondisi aman, The Killer pergi ke bandara bertujuan ke kampung halamannya, yaitu untuk bersembunyi sementara waktu. Kemudian The Killer menghubungi bosnya dan mengatakan kalau tembakannya meleset sehingga misinya gagal. Mendengar itu semua, sontak si bos terkejut karena baru kali ini The Killer gagal dalam menjalankan misinya. Si bos meminta The Killer agar bertanggung jawab dan jangan dulu pergi sebelum targetnya berhasil ia habisi. Di sini The Killer menolak karena sebenarnya ia sudah ingin pensiun dari pekerjaannya tersebut. Mendengar tolakan dari The Killer, si bos mengatakan semoga The Killer tidak menyesal dengan keputusannya itu. Ketika di dalam pesawat, The Killer melihat ada seseorang yang terus menatap ke arah dirinya. Hingga ketika pesawat itu transit, pria tersebut masih terus memperhatikan The Killer. The Killer pun memutuskan untuk menginap 1 malam demi menghindari pria yang terus memperhatikannya itu, karena ditakutkan kalau orang itu adalah mata-mata kepolisian. Ketika di kamar hotel bandara, The Killer mempersiapkan beberapa jebakan sebagai antisipasi jika pria tadi tiba-tiba menyerangnya. Namun ketika pagi harinya terlihat pria itu yang sudah tidak ada sehingga The Killer langsung meneruskan penerbangannya. Singkat cerita, The Killer sampai di negara Republik Dominika, yang mana di negara inilah The Killer lahir dan menjadi tempat persembunyiannya. Kemudian The Killer bergegas pergi ke rumah untuk menemui istrinya. Sesampainya di gerbang rumah, The Killer melihat ada beberapa tapak sepatu dan juga puntung rokok. Sontak ia menjadi panik karena ditakutkan ada yang bermacam-macam dengan istrinya. Hingga ketika sampai di dalam rumah, The Killer dibuat shock tatkala melihat seisi rumah yang sudah berantakan dan bercakan darah di mana-mana.
Namun di sini ia tidak menemukan istrinya sehingga The Killer memutuskan untuk mendatangi rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, benar saja karena istri The Killer sedang dalam keadaan koma dan dijaga oleh kakaknya. Di sini The Killer menanyakan kepada si kakak ipar apa yang terjadi kepada istrinya. Si kakak menjawab kalau ada 2 orang yang tiba-tiba datang ke rumah lalu menghajar istri The Killer sampai koma. Kedua orang itu datang menggunakan taksi berwarna hijau dan kini mereka kabur entah kemana. Mendengar hal tersebut, The Killer pun berjanji akan mencari kedua orang itu sampai ke akar-akarnya dan tidak akan pernah membiarkan mereka semua selamat. Hari itu juga The Killer kembali ke rumah lalu mengambil semua persenjataannya yang telah ia kubur di dalam tanah. Keesokan harinya The Killer mendatangi terminal taksi yaitu untuk mencari taksi yang berwarna hijau. Namun karena taksi hijau lumayan banyak sehingga membuat The Killer kebingungan. Kemudian The Killer memutuskan untuk mendatangi bos dari pemilik semua taksi hijau yang ada di sana. The Killer langsung menodong si bos taksi lalu memintanya agar menunjukkan rute semua taksinya di hari kemarin. Setelah dicari cukup lama, akhirnya The Killer menemukan taksi yang berrute ke rumahnya lalu menurunkan 2 penumpang. Kemudian The Killer langsung mengambil data detail tentang si supir taksi itu yang selalu mangkal di tengah kota. Keesokan harinya The Killer menemukan taksi hijau yang sedang ia cari lalu ia berpura-pura menjadi penumpangnya. Di tengah perjalanan The Killer langsung menodong si supir taksi itu lalu menanyakan siapakah 2 orang yang telah ia antar ke rumahnya kemarin. Di sini si supir bersumpah kalau ia tidak tahu siapakah mereka karena tugasnya hanyalah mengantar penumpang saja. Namun si supir memberikan ciri-ciri 2 orang itu yang mana 1 orangnya adalah pria berbadan besar dan satunya lagi adalah seorang wanita kerempeng berambut putih. Setelah mengetahui informasi itu tanpa basa-basi, The Killer langsung menghabisi supir taksi tersebut. Beberapa jam kemudian The Killer pergi ke bandara karena ia akan terbang ke New Orleans untuk menemui bosnya. The Killer curiga kalau 2 orang yang menghajar istrinya itu adalah orang suruhan bosnya sendiri. Karena si bos pernah mengancam The Killer sebelum ia pergi. Sesampainya di sana, The Killer menyewa mobil van untuk melancarkan aksinya. Ternyata The Killer akan menemui bosnya secara diam-diam. Sehingga ia akan berpura-pura menjadi tukang servis AC agar bisa masuk ke ruangan bosnya itu. Keesokan harinya setelah dirasa persiapan cukup matang, The Killer menyamar jadi tukang AC yang akan menyervis AC di ruangan si bos. Dengan mudah ia bisa masuk begitu saja, lalu menodong ajudan bosnya yang bernama Anna. Kemudian sambil menodong Anna, The Killer masuk ke ruangan bosnya lalu meminta Anna untuk mengikat kedua tangan bosnya itu di kursi. Setelah itu The Killer juga mengikat kedua tangan Anna lalu ia sekap di kamar mandi. Kemudian The Killer mulai menginterogasi bosnya sendiri perihal siapakah 2 orang yang telah ia kirim untuk menghajar istrinya. The Killer sangat tidak menduga jika si bos akan tega melakukan ini semua. Padahal sudah puluhan tahun The Killer selalu bekerja baik untuknya. Si bos menjawab kalau itu semua baru peringatan untuk The Killer karena ia telah berani mengabaikan perintahnya. Mendengar hal tersebut sontak emosi The Killer meningkat dan langsung melakukan hal ini. There's nothing like that. I wish you well. Akibat aksi brutal The Killer barusan, si bos tidak kuat dan harus tewas. Padahal ia belum mendapatkan informasi tentang siapa 2 orang yang telah menghajar istrinya. Kemudian The Killer mendatangi Anna si ajudan bos di kamar mandi dan hendak menghabisinya juga. Di sini Anna memohon agar The Killer menghabisinya dengan cara yang seolah-olah kecelakaan, agar asuransi untuk anaknya bisa cair. Sebagai imbalannya, Anna akan memberitahu siapa 2 orang yang telah menghajar istri The Killer itu. Bahkan Anna juga akan memberi alamat detail masing-masing dari orang tersebut yang telah ia simpan di rumahnya. Mendengar itu semua, The Killer menyetujui permintaan Anna dan mereka langsung bergegas pergi ke rumah Anna. Sesampainya di sana, Anna langsung memberikan data detail tentang siapa 2 orang yang telah menghajar istri The Killer.
Tidak hanya itu, Anna juga memberikan data klien yang telah memerintah The Killer untuk menghabisi si kakek di awal film. Setelah dirasa semua informasi dari Anna sudah cukup, inilah yang dilakukan The Killer. Dengan begitu, maka Anna seolah-olah kecelakaan jatuh dari tangga sehingga asuransi untuk anak-anaknya akan cair. Sebelum memulai aksinya, terlebih dahulu The Killer mengamankan jasad bosnya yang sebelumnya ia habisi. Keesokan harinya memperlihatkan The Killer yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Florida. Karena menurut data dari Anna, satu orang pria yang telah menyerang istrinya tinggal di sana. Tak lama kemudian The Killer sampai di rumah targetnya dan melihat si target sedang bersama beberapa anak buahnya. Tak hanya itu, The Killer juga menyadari jika si target mempunyai satu anjing pitbull yang sangat buas. The Killer pun memutuskan pergi dulu ke supermarket, lalu membeli daging giling beserta racun, yaitu untuk menghabisi si pitbull. Malam harinya The Killer kembali ke rumah si target dengan membawa daging giling yang sudah ia campuri dengan racun. The Killer langsung masuk lalu memberikan daging itu kepada si pitbull. Setelah dirasa pitbull aman, The Killer masuk ke rumah si target melalui jalan belakang. Namun baru saja masuk beberapa langkah, The Killer langsung diserang oleh si target hingga terjadi aksi baku hantam. Setelah itu The Killer harus dikejar oleh pitbull si target yang ternyata ada dua. Namun untungnya The Killer bisa menghindar lalu segera meledakkan rumah si target. Keesokan harinya The Killer terbang ke New York, yaitu untuk mengincar target keduanya yang merupakan seorang wanita. Karena wanita itu juga ikut menyerang istri The Killer bersama dengan si target pertama yang semalam The Killer habisi. Sesampainya di New York, The Killer bergegas pergi ke alamat si wanita yang telah diberikan Anna sebelumnya. Malam harinya The Killer melihat wanita itu akan pergi ke kota hingga The Killer bergegas mengikuti wanita tersebut. Ternyata si wanita pergi ke restoran dan The Killer langsung menemuinya. Melihat The Killer yang sudah ada di hadapannya, terlihat si wanita yang ketakutan karena ia menyadari kalau The Killer datang untuk menghabisinya. Di sini si wanita hanya bisa pasrah, bahkan ia sempat mengajak The Killer makan dulu sebelum menghabisinya. Namun The Killer menolak karena ia takut jika makanannya telah diracun. Kemudian si wanita mencoba meminta ampun karena dirinya hanya diperintah oleh bos The Killer untuk menghajar istri The Killer. Si wanita berharap jika dirinya akan dimaafkan karena istri The Killer juga tidak sampai tewas. Mendengar hal tersebut, The Killer mengajak si wanita untuk lanjut mengobrol di taman. Namun sesampainya di sana, inilah yang dilakukan The Killer. Setelah menghabisi si wanita, The Killer lanjut terbang ke Paris untuk mencari satu lagi targetnya, yaitu si klien yang telah memberikan misi menghabisi si kakek ketika di awal film. Sesampainya di sana, dengan mudah The Killer berhasil menemukan si klien karena sebelumnya Anna telah memberikan alamatnya juga. The Killer terus memperhatikan si klien karena ia curiga kalau si klienlah yang telah memerintah bos The Killer untuk menghajar istrinya dikarenakan misi menghabisi si kakek gagal. Ketika si klien pergi, The Killer masuk ke apartemennya lalu memfoto kunci kamarnya. Di sini The Killer berniat untuk membuat dulu duplikat kunci kamar si klien agar nantinya ia bisa masuk dengan mudah. Keesokan harinya The Killer telah berhasil membuat duplikat kunci kamar tersebut. Dengan cepat The Killer langsung kembali ke apartemen si klien lalu masuk ke kamarnya dengan sangat mudah. Di sini The Killer langsung menodong si klien dan menanyakan kenapa ia menyuruh bosnya untuk menghajar istrinya. Si klien bersumpah kalau dirinya tidak pernah memerintah bos The Killer untuk menghajar istrinya. Bahkan meskipun misi The Killer gagal, si klien tidak peduli karena ia sudah menyewa pembunuh bayaran lain untuk menghabisi si kakek di awal film. Mendengar penjelasan si klien, The Killer pun percaya dan ia membiarkan si klien agar tetap hidup.
Kemudian The Killer pergi karena sekarang semua orang yang terlibat dalam penyerangan istrinya sudah berhasil dihabisi. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan The Killer yang telah berada di rumahnya. Saat ini ia benar-benar memutuskan untuk pensiun dari pembunuh bayaran dan memilih hidup normal bersama istrinya. Terlihat juga sang istri yang telah sembuh total dan siap untuk menjalankan hidup baru dengan The Killer. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.